hati-hati anak ibu ya. Jadi sebelum ibu menjelaskannya, dari teks fiksi ini anak ibu akan bisa mengambil manfaat. Misalnya setelah baca sebuah cerita, anak ibu akan tahu apa hikmah dari cerita itu. Nah, sebelumnya ibu akan memutarkan sebuah video sebuah cerita rakyat dari daerah kita. Judulnya Malin Kundang. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh! Ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan aku akan merantau seperti ayah. Kemudian Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kamar. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Tampak Ibu sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika, petir menggelegar. Padahal langit sedang cerah. Bulan-bulan, Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersibuk mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Sekarang ibu akan menjelaskan materinya tentang teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Contohnya cerita Malin Kundang tadi. Cerita Malin Kundang itu termasuk cerita khayalan, tidak berdasarkan Nah, unsur-unsur teks fiksi itu ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Nah, nanti ibu sekarang kita akan jelaskan satu per satu. Setelah kita tahu unsur-unsur teks fiksi tadi, ada berapa tadi ibu? Tokoh, apa lagi? Tema, alur, latar, dan amanat. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Itu cerpen, novel, legenda, fabel, mite, dan sage. Nah, dari
cerita rakyat. Cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kan? Kalau kita pergi ke Pantai Air Manis, ada batu si Malin. Jadi dari turun temurun beredarlah cerita tentang Malin Kundang yang sudah kita tonton tadi. Nah, selanjutnya nih ibu akan bagi kamu dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok audio namanya. Nah, kelompok audio. Yang kedua kelompok visual. Apa nama kelompok kita yang pertama? Audio. Audio. Yang kedua visual. Yang ketiga kelompok kinestetik. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Duduk dalam kelompoknya. Nah, sekarang ibu tugaskan anak ibu menceritakan kembali. Ngapain anak ibu? Menceritakan kembali cerita Malin Kundang. Nah, anak ibu boleh memilih cara menceritakannya. Bisa dengan gambar, boleh. Gambar ini misalnya kita membuat sebuah komik, boleh. Kalau misalnya kita ingin menceritakan saja di depan kelas, boleh. Bu, saya ingin bermain peran dengan teman saya, boleh. Jadi ibu serahkan pada anak ibu kreasinya bagaimana? Paham nggak ibu? Paham. Semangat. Kamu semangat. 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 Tambah lagi, ibu semangat. Nah, setelah nanti anak ibu berdiskusi dalam kelompoknya, anak ibu akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, sekarang kita mulai bekerja. Sedang ngapain anak ibu? Sedang merancang dialog. Dialog apa itu nak? Dialog untuk cerita Malin Kundang. Oh, jadi anak ibu mau bikin drama. Oh ya, bagus. Teruskan ya. Lagi ngapain anak ibu? Ya, bagus. Oh, berarti anak ibu buat komik ya? Ya, buat yang bagus ya nak. Lanjutkan ya. Nanti kita presentasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan cerita Malin Kundang dengan bentuk komik. Suatu hari Malin meminta restu kepada ibunya untuk pergi mengubah nasibnya dan ibunya akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Hati-hati Malin. Setelah beberapa tahun Malin tidak ada kabar, ada seorang nakoda yang memberi kabar kepada ibunya bahwa anaknya kini telah memperistri seorang anak bangsawan yang kaya raya. Suatu hari dari kejauhan nampak sebuah kapal yang megah berlayar menuju ke pantai. Ternyata kapal tersebut milik Malin. Ibunya langsung mendekati Malin. Justru Malin mendorong ibunya sampai jatuh. Malin, anakku, apakah itu memang kau? Kata istrinya. Siapa wanita tua yang berpakaian compang-camping itu, Malin? Apa benar yang dikatakannya dia ibumu? Kata Malin. Tidak, ia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Ibunya tidak percaya.
Malin tega berbuat demikian. Lalu ibunya berdoa kepada Tuhan sehingga tubuh Malin menjadi batu. Ya Tuhan, kalau dia bukan anakku Malin, aku memaafkannya. Tetapi kalau memang dia itu anakku, kukutuk dia menjadi batu. Baiklah. Baiklah teman-teman, ceritanya berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Dan sekarang kelompok visual silakan ditempel di belakang komiknya. Jadi anak ibu bisa membaca komik kelompok temannya nanti ya. Assalamualaikum teman-teman. Kami akan memainkan drama yang berjudul Malin Kundang. Alia menjadi ibunya, Auri menjadi Malin. Nah, Inilah kisahnya. Aku ingin merantau ke negeri Semarang, Ibu. Untuk apa kau pergi merantau, Malin? Aku ingin merubah nasib kita, Ibu. Baiklah, ibu akan izinkan, tetapi kau harus pulang. belum. Tuh. Malin pun pergi merantau dan dia menjadi orang kaya. Malin, Aku kaya. Yuk, 2, 3. kamu sudah pulang, nak? Siapa itu Malin? Entah, mungkin pengemis tua. Betapa kau? Kenapa kau begitu, Malin? Setiganya kau mengatakan itu kepada ibu. Ini ibu, Malin. Ibuku sudah lama mati. Ya Tuhan, jika dia bukan Malin, aku maafkan dia. Tetapi jika dia adalah Malin, kukutuk dia menjadi batu. Kenapa ini tubuhku kaku? Buat kelompok drama. Teman-teman, kami akan menceritakan cerita tentang Malin Kundang. Pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Ia hidup di tepi pantai yang air manis bersama ibunya. Malin beranjak dewasa. Malin pun ingin pergi merantau ke negeri seberang. Malin pun meminta izin kepada ibunya. Ibunya yang tak pernah kembali. Malin pun menjawab, tidak apa ibu, aku akan pergi merantau ke negeri seberang. Kalau aku kaya, aku akan mengajak ibu ke negeri seberang. Kita akan menyegarkan kembali pikiran kita. Nah, ibu duduk dengan tenang, nyaman ya. Hirup, buang. Nah, hirup, buang. Hirup, buang. Bagaimana rasanya? Sudah mulai tenang? Nah, ya. Sekali lagi hirup. Pejamkan mata. Buang. Boleh pejamkan mata. Hirup. Buang.
sabar saja. Jadi anak ibu saya lihat kan sedih hari ini. Menurut anak ibu, biar Alia nggak sedih, bagaimana Alia harusnya? Bagaimana Alia tadi kan mencubit adik katanya, sedih dia. Terus dia sabar aja sama adiknya. Kalau menurut kamu bagaimana? Alia harus sabar-sabar terus. Nah, bagaimana menurut Keke kalau dia sedih dicubit adiknya? Kata dia mau sabar aja. Kalau menurut dia Alia sabar tapi harus nasihat